Selamat menyaksikan. Gulma adalah tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan dan dapat bersaing dengan tanaman utama dalam memperebutkan cahaya, air, unsur hara, dan energi. Selanjutnya yaitu klasifikasi gulma. Yang pertama berdasarkan morfologinya. Yang pertama yaitu gulma rumput. Gulma rumput ini daunnya sempit dan panjang, berongga, contohnya seperti rumput liar yang tumbuh di sawah. Selanjutnya yaitu gulma teki. Gulma teki ini daunnya berbentuk segitiga, tidak berongga, dan umumnya berkembang dengan umbi atau rimpang. Selanjutnya yaitu gulma daun lebar. Gulma daun lebar ini memiliki daun lebar dan banyak memiliki bunga yang mencolok. Selanjutnya, klasifikasi gulma berdasarkan daur hidup. Yang pertama, gulma semusim. Gulma semusim ini hidup kurang dari 1 tahun dan berkembang melalui biji. Selanjutnya, gulma 2 musim. Gulma 2 musim ini hidup selama 2 tahun. Tahun pertama sejarah vegetatif dan tahun kedua melalui biji. Selanjutnya, gulma tahunan. Gulma tahunan ini hidup lebih dari 2 tahun dan sulit dikendalikan karena dapat berkembang secara vegetatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara perkembangan gulma. Ada 2 cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif, teman-teman. Nah, secara generatif yaitu gulma dapat memproduksi biji dalam jumlah yang sangat banyak dan mudah tersebar ke berbagai tempat melalui angin, air, ataupun hewan. Selain itu, biji gulma memiliki daya kecambah yang tinggi sehingga dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, biji-biji ini mampu bertahan dalam kondisi dorman di dalam tanah selama waktu yang lama, sehingga gulma bisa muncul kembali meskipun sudah dibersihkan sebelumnya. Nah, secara vegetatif, yaitu bermacam-macam caranya, teman-teman. Bisa melalui rimpang atau rizom, yaitu batang yang menjalar di bawah tanah. Bisa melalui stolon, yaitu batang yang menjalar di permukaan tanah. Bisa melalui umbi, yaitu di mana bagian batang membesar menyimpan cadangan makanan untuk tumbuh kembali. Bisa melalui tunas akar, yaitu tunas baru yang tumbuh langsung dari bagian akar tanaman. Nah, teman-teman, slide berikutnya adalah biologi gulma. Gulma memiliki karakter biologi yang membuatnya sangat sulit dikendalikan, yaitu gulma tumbuh dengan sangat cepat sehingga dalam waktu singkat sudah bisa mengalahkan tanaman budidaya. Gulma mampu menghasilkan biji dalam jumlah yang sangat tinggi sehingga penyebarannya berlangsung masif. Gulma memiliki daya adaptasi yang luas, artinya ia bisa tumbuh di berbagai jenis tanah dan kondisi lingkungan. Gulma toleran terhadap kondisi ekstrim seperti kekeringan, genangan air, atau tanah miskin nutrisi sekalipun. Gulma memiliki mekanisme perlindungan alami, misalnya dari zat kimia atau sistem akar yang kuat yang membuatnya sulit untuk dihilangkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dormansi dan penyebaran biji. Dormansi itu adalah keadaan di mana biji mengalami masa istirahat dan tidak langsung berkecambah, meskipun kondisi lingkungan seperti air, oksigen, dan suhu sudah tersedia. Dormansi merupakan mekanisme alami tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dormansi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan suhu tertentu. Yang kedua, kulit biji yang keras sehingga air dan oksigen sulit masuk. Yang ketiga, faktor fisiologis seperti adanya hormon penghambat pertumbuhan, misalnya asam asetat. Embrio belum matang sehingga memerlukan waktu tertentu sebelum dapat tumbuh. Contohnya seperti biji yang mengalami dormansi itu kacang-kacangan. Jadi, untuk kita mematahkan dormansi itu sendiri dapat dilakukan beberapa perlakuan seperti skarifikasi, yaitu melukai atau mengikis kulit biji. Yang kedua, stratifikasi, yaitu penyimpanan biji pada suhu tertentu. Setelah biji terbentuk dan matang, tahap selanjutnya adalah penyebaran biji. Penyebaran biji ini bertujuan untuk mengurangi persaingan dengan induknya serta memperluas daerah tumbuhnya. Penyebaran biji gulma dapat menyebar melalui yang pertama angin, biji ringan dan berbulu. Yang kedua air, terbawa aliran air. Yang ketiga hewan,
menempel pada tubuh atau dimakannya. Yang keempat, manusia melalui alat pertanian. Dan yang terakhir, transportasi, terbawa oleh kendaraan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi gulma. Jadi teman-teman, ekologi gulma itu adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara gulma dengan lingkungannya. Jadi artinya ekologi gulma itu mempelajari bagaimana gulma itu tumbuh berkembang di suatu tempat. Gulma itu tidak tumbuh sendiri, tetapi yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cuaca, suhu, cahaya matahari, dan juga aktivitas manusia. Jadi intinya ekologi gulma itu adalah ilmu yang membahas bagaimana gulma itu hidup, tumbuh dan berkembang, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi gulma. Ini adalah faktor yang mempengaruhi gulma. Yang pertama itu adalah faktor iklim. Nah, salah satu faktor iklim itu adalah cahaya matahari, suhu, hujan, dan kelembapan. Cahaya matahari ini sangat mempengaruhi tumbuhnya gulma. Kenapa? Karena dengan cahaya matahari gulma itu dapat tumbuh dengan cepat. Begitu juga dengan suhu, curah hujan, dan kelembapan. Ada jenis gulma yang semakin lembab tempat tersebut semakin cepat tumbuhnya. Kemudian yang kedua adalah faktor tanah. Nah, dengan pH faktor tanah seperti pH tanah, tekstur tanah, kesuburan dan kandungan air itu juga mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya gulma. Kemudian yang terakhir ada faktor biotik. Faktor biotik itu seperti kompetisi dengan tanaman, aktivitas manusia, mikroorganisme tanah. Nah, aktivitas manusia ini juga sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya gulma. Serta mikroorganisme di tanah juga sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya gulma. Baik, saya akan menjelaskan tentang kompetisi gulma dengan tanaman budidaya. Gulma dan tanaman budidaya bersaing dalam memperebutkan yang pertama air. Gulma yang menyerap air dari tanaman sehingga tanaman kekurangan air. Yang kedua ada unsur hara, nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara lainnya diserap gulma lebih cepat sehingga tanaman kekurangan unsur hara. Selanjutnya cahaya matahari. Gulma yang tumbuh lebih tinggi dapat menutupi tanaman budidaya. Yang terakhir ruang tumbuh. Akar dan tajuk gulma menghambat perkembangan tanaman utama. Ini dikarenakan gulma yang terlalu banyak sehingga akar tersebut mengganggu tanaman utama. Selanjutnya dampak gulma terhadap tanaman akibat kompetisi tersebut. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, tanaman menjadi kerdil, produktivitas atau hasil panen menurun, kualitas hasil panen berkurang. Selanjutnya kita harus mengendalikan gulma. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama preventif. Selanjutnya kita harus mengendalikan gulma. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama preventif atau pencegahan. Ini dilakukan sebelum gulma tumbuh banyak. Caranya menggunakan benih yang bersih dari biji gulma, membersihkan alat pertanian sebelum menggunakannya, mengatur jarak tanam yang tepat. Selanjutnya dengan cara mekanis, dilakukan dengan cara fisik. Penyiangan manual, mencabut gulma dengan tangan atau alat, dan pembajakan atau pengolahan tanah. Ada pula cara biologis, menggunakan makhluk hidup sebagai pengendali, memanfaatkan musuh alami gulma, menggunakan organisme tertentu yang dapat menekankan pertumbuhan gulma. Dari semua ini dapat disimpulkan kompetisi gulma dengan tanaman budidaya dapat menurunkan pertumbuhan dan hasil panen karena perebutan air, unsur hara, cahaya, dan ruang tumbuh. Oleh karena itu, pengendalian gulma perlu dilakukan secara tepat agar produksi pertanian tetap optimal. Baik, itu saja dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan data. Wabillahi taufiq wal hidayah.